Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Isro, NIM 250201020171. Saya akan mempresentasikan jawaban saya tentang ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Investasi. Kerangka pendekatan analisis ini bertujuan mengevaluasi kelayakan 3 instrumen investasi dengan pendekatan valuasi dan pengukuran kinerja berbasis resiko. Pendekatan yang digunakan model pertumbuhan konstan (Gordon Model) untuk valuasi saham, present value bond valuation untuk penilaian obligasi, CAPM, Index Sharpe and Jensen untuk mengevaluasi kinerja portofolio. Kerangka analisis pertama valuasi, kemudian perbandingan dengan harga pasar, kemudian interpretasi risiko, kemudian keputusan investasi. Gambaran umum kasus investasi, investor mempertimbangkan 3 alternatif investasi. Yang pertama itu adalah saham, kedua obligasi, ketiga portofolio. Di sini untuk saham kita akan evaluasi nilai intrinsik dengan harga pasarnya. Untuk obligasi kita akan evaluasi harga wajar dan posisinya. Ini harga obligasi premium atau diskon. Kemudian untuk portofolio kinerjanya berbasis risiko. Pendekatan ini memungkinkan investor tidak hanya melihat return, tetapi juga konsistensi dan risiko yang menyertainya. Data dan asumsi dasar. Nah, dari sini kita ketahui datanya mulai dari saham, diketahui dividen terakhir, kita sebut saja D0, itu adalah Rp2.000 per lembar saham. Kemudian ada pertumbuhan dividen, kita sebut dengan G, itu 10% per tahun. Kemudian required return disebut saja dengan K, itu 15%. Ini adalah required return tingkat pengembalian yang disyaratkan. Kemudian harga pasar saat ini itu adalah 45.000. Jadi untuk obligasi data yang diketahui nilai nominalnya 10 juta, kupon 12% per tahun, tenor 5 tahun, bunga pasar 10% per tahun. Kalau portofolio data yang kita punya yaitu return portofolio, kita sebut saja RP 18%, return bebas risiko RF kita sebut 6%, beta portofolio 1,2, standar deviasi 20%. Harga pasar tidak disampaikan di soal. Kita analisis dari soal yang pertama, analisis saham perhitungan nilai intrinsik. Metode yang digunakan ini adalah Gordon Growth Model, pertumbuhan konstan. Rumusnya itu adalah P0 sama dengan D1 bagi K kurang G. Ini untuk mengetahui nilai intrinsiknya. Ini adalah rumus nilai intrinsik. P0 itu apa? P0 itu adalah nilai simbol untuk kita mencari nilai intrinsiknya. Sama dengan D1. D1 ini maksudnya dividen tahun depan dibagi K kurang G. Nah, maksud dari K di sini adalah required return, tingkat pengembalian disyaratkan dikurangi dengan G, pertumbuhan ekonomi. Kita mulai saja dari langkah 1. Langkah 1 adalah hitung dividen tahun depan, D1. D1 ini sama dengan D0. D0 ini adalah dividen terakhir dikali 1 tambah G. G ini adalah pertumbuhan dividen. Jadi hasilnya adalah 2000 dikali buka kurung 1 tambah 10%. Itu hasilnya adalah 1,10. Kita kalikan 2000 kali 1,10. Kita dapat bahwa dividen tahun depan adalah 2200. Langkah 2, ini adalah kita hitung nilai intrinsik. Hitung nilai intrinsik rumusnya tadi P0. P0 sama dengan dividen tahun depan D1 dibagi K kurang G. K adalah required return, tingkat pengembalian disyaratkan, dikurangi dengan G. G adalah pertumbuhan dividennya. Didapatkan 2200 dibagi 5%, hasil dari nilai intrinsiknya adalah 44.000.
Nah, hasil dari nilai instruksi saham ini 44.000 per lembar. Jadi perbandingannya nilai instruksi 44.000, harga pasar 45.000. Jadi selisih 1.000 ini sama dengan 2,3% di atas nilai wajar. Statusnya ini overvalued, terlalu mahal. Saham berada sedikit di atas nilai intrinsiknya, marginally overvalued. Implikasinya tidak memiliki margin of safety yang kuat. Yang kedua, sensitif terhadap perubahan asumsi pertumbuhan. Yang ketiga, layak dipertimbangkan jika investor yakin pertumbuhan 10% berkelanjutan. Jadi kesimpulan dari saya, saham ini tidak layak dibeli pada harga saat ini. Yang kedua soalnya adalah analisis obligasi. Analisis obligasi kita menggunakan metode discounted cash flow atau DCF. Data obligasi yang kita punya, nilai nominal kita sebut saja dengan F, itu sama dengan 10 juta. Kuponnya kita sebut dengan C, sama dengan 12% kali 10 juta, sama dengan 1.200.000 per tahun. Jangka waktu kita sebut N sama dengan 5 tahun. Tingkat diskonto kita sebut R sama dengan 10%. Perhitungannya bagaimana? Kita punya 3 langkah. Yang pertama, present value arus kupon, anuitas. Present value kupon itu sama dengan kupon dikali buka kurung 1 dikurang, buka kurung lagi 1 ditambah tingkat diskonto, tutup kurung, pangkat min N, jangka waktu. Kemudian ini dibagi sama tingkat diskonto. Nah, kita kalikan seperti biasa, didapatkan hasilnya present value arus kupon itu senilai 4.548.948. Kemudian untuk present value nilai nominal, ini di rumusnya present value nilai nominal itu sama dengan F nilai nominal dibagi 1 ditambah tingkat diskonto pangkat N jangka waktu. Kita kalikan seperti biasa, itu hasilnya adalah 6.209.210. Lanjut ke langkah yang ketiga, total harga wajar. Total harga wajar ini adalah present value kupon ditambah present value nominal. Jadi 4.548.948 ditambah 6.209.210 hasilnya adalah 10.758.158. Kita lanjut analisis obligasi. Di sini kita ketahui bahwa statusnya ini adalah premium. Premium ini 10.758.158 dikurang 10 juta sama dengan 758.158. Persentase premiumnya 7,5% dari 7,58% dari nilai nominal. Harga wajarnya ini sebenarnya 10.758.158, nilai nominalnya 10 juta. Jadi hasil analisis yang pertama, obligasi dijual premium karena tingkat kupon 12%, lebih tinggi dari tingkat bunga pasar. Investor bersedia membayar lebih untuk mendapatkan aliran kas kupon yang lebih tinggi dari pasar. Rekomendasi, hal ini cocok untuk investor yang membutuhkan pendapatan tetap, income stabil. Disarankan untuk alokasi maksimal 20% dari total portofolio. Perhatian, capital gain terbatas karena harga akan mendekati nominal saat jatuh tempo. Kita lanjut untuk melihat soal yang ketiga. Di sini evaluasi portofolio menggunakan metrik kinerja. Data portofolio kita sebut A. Rata-rata return portofolio kita sebut dengan RP itu 18%. Rata-rata return bebas risiko kita sebut RF itu 6%. Beta portofolio itu 1,2. Standar deviasi 20%. Jadi ada dua ukuran kinerja utama. Sharpe ratio dan Jensen's alpha. Nah, Sharpe ratio ini apa? Sharpe ratio ini adalah mengukur kelebihan return per unit resiko total. Jensen alpha ini apa? Mengukur kelebihan return di atas ekspektasi CAPM. Keterbatasan datanya adalah
return pasar tidak disediakan dalam soal. Untuk Jensen alpha digunakan asumsi dengan 3 skenario. Hasil alpha bersifat indikatif berdasarkan asumsi. Jadi SERP-nya itu rasionya kita dapat 2:1. Ini bentuk alpha adalah Jensen alpha. Kemudian kita mulai evaluasi portofolionya. Rumus Sharpe ratio ini adalah sebagai berikut. Sharpe sama dengan RP adalah rata-rata return portofolio dikurangi RF adalah rata-rata return bebas risiko dibagi dengan alfa standar deviasi. Perhitungannya bagaimana? Lanjut saja ke tadi diketahui RP-nya 18%, dikurangi RF 6%, dibagi standar deviasinya 20%. Didapatkan hasil dari Sharpe 0,60. Sharpe rasionya 0,60, ini kategori baik. Setiap 1% resiko standar deviasi yang diambil, portofolio menghasilkan 0,60 excess return di atas risk free rate. Jadi begini, interpretasi Sharpe ratio, pertama kalau nilai Sharpe ratio di atas 1,0 itu sangat baik. Kalau di antara 0,5 sampai 1,0 yang saat ini kita dapatkan dari Sharpe ratio yang kita miliki itu kategori baik. Jadi 0,6 ini kategori baik. Di bawah itu 0,0 sampai 0,5 ini kategori cukup. Dan di bawah 0,0 ini kategori buruk. Jadi kita lihat di soal ketiga tadi, rumus Jensen alpha, kita mulai dari itu mencari standar deviasi, itu rumusnya adalah rata-rata return portofolio dikurangi buka kurung RF rata-rata return bebas risiko ditambah beta portofolio dikali buka kurung return pasar dikurangi RF rata-rata return bebas risiko. Keterbatasan data return pasar RM tidak tersedia, maka data menggunakan 3 skenario asumsi RM. Kesimpulannya, ini dalam semua skenario asumsi alpha bernilai positif. Artinya apa? Manajer portofolio konsisten mengalahkan ekspektasi pasar. Hasil perhitungannya kita melihat dari skenario harga pasar. Konservatif 10%, moderat 12%, optimis 15%. Nah, alpanya 7,2%, 4,8% dan 1,2%. Nah, kita mulai dari interpretasinya. Karena skenario dari konservatifnya 10%, alpanya 7,2%, kita interpretasi ini luar biasa. Kemudian yang moderat ini 12% dan alpanya 4,8%, ini interpretasi sangat baik. Begitu juga optimis, 15%, alpanya 1,2%. Ini kategori baik. Jadi, kesimpulan dari kinerja manajer sebagai berikut. Untuk kriteria return versus risk free rate itu statusnya lulus. Keterangan karena Sharpe-nya 0,60. Kemudian untuk melawan ekspektasi pasar CAPM ini juga lulus. Ini alpha positif. Kemudian untuk manajemen risiko ini kategorinya baik. Ini beta 1,2. Verdict final, manajer portofolio telah bekerja dengan baik. Dengan ketentuan menghasilkan excess return positif per unit risiko Sharpe 0,60. Mengalahkan benchmark pasar dalam berbagai skenario asumsi. Kemudian yang ketiga, memberikan return 18%. Risk free, excess 12%. Pertahankan kerjasama dengan manajer portofolio saat ini. Jadi ringkasan semua temuan utama. Untuk saham, nilai intrinsiknya 44.000. Harga pasar 45.000.
Ini statusnya overvalued. Rekomendasinya dijual atau ditahan. Kemudian untuk obligasi, harga wajarnya Rp10.758.158. Nilai nominalnya 10 juta. Statusnya premium. Rekomendasi dibeli untuk income. Untuk portofolio subrasio 0,60. Ini kategori baik. Jansen alfanya positif. Kinerja manajer baik. Rekomendasi saya pertahankan. Jadi kesimpulannya, saham PT Maju Bersama saat ini overvalued. Investor disarankan untuk tidak membeli pada harga 45.000. Obligasi dijual pada harga premium karena kupon 12% lebih tinggi dari bunga pasar, 10%. Cocok untuk investor yang mencari pendapatan tetap. Portofolio A memiliki kinerja yang baik, dibuktikan dengan rasio 0,60 dan alfa positif di semua skenario asumsi. Manajer portofolio layak dipertahankan. Investasi yang sukses tidak hanya tentang memilih aset dengan return yang tinggi, tetapi tentang memahami nilai wajar, mengelola resiko, dan konsisten melakukan evaluasi berbasis data. Ini adalah daftar pustaka sumber saya dalam membuat presentasi. Demikian presentasi saya untuk ujian akhir semester manajemen investasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih.